Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di tanggal 23 Juni, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas ada beberapa saham yang sekiranya menarik untuk diperhatikan dalam beberapa waktu ke depan. Untuk pergerakan IHSG hari ini ditutup positif 0,2 ya teman-teman, setelah kemarin berada di area support, dan hari ini sendiri IHSG sempat membuat low-nya berada di area 6920 ya teman-teman. Jadi udah berada di area support yang berikutnya ya teman-teman. Tapi ternyata di sesi 2 IHSG mengalami kenaikan dan berhasil closing positif. Kita akan menunggu apakah besok IHSG akan retest lagi area resisten di 7054 dan bisa melanjutkan kenaikan, atau IHSG akan kembali tertekan dan mengalami penurunan menuju ke area support berikutnya. Kita akan coba buat downtrend channel. Kita akan tarik dari high yang ada di sini, kita hubungkan. Kalau kita lihat potensi sekarang sebenarnya IHSG, kalau dia mau bagus dia harus bisa break dari downtrend channelnya ya teman-teman. Karena kemarin selain kebentur area resisten, juga kebentur area atas dari trend line-nya. Jadi kalau bisa breakout resisten dan breakout trend line akan lebih bagus lagi untuk IHSG. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham dari sektor komunikasi. Kita akan bahas Excel. Excel hari ini mengalami peningkatan yang sangat bagus banget. Ditutup mengalami penguatan sebesar 7,66%. Sebenarnya saham Excel ini sempat breakdown dari area support yang sempat kita buat di sekitaran area 2500-an ya teman-teman. 2530 tepatnya. Sempat breakdown, tapi di area low-nya di 2200-an membentuk dua kali doji dengan ekor yang cukup panjang dan disertai dengan kenaikan di hari berikutnya sebesar 7,76%, dan hari ini menutup gap dan juga mengalami kenaikan 7,66%. Untuk resisten terdekat dari Excel ada di area 2740. Untuk area support terdekat dari saham Excel ada di 2570 sampai 2500. Volume hari ini cukup besar, jadi kita harap ini bisa menjadi kesempatan buat saham Excel kembali melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Kalau kita lihat dengan saksama, ada sebuah pola yang sekiranya bisa terbentuk dari saham Excel, dan saya harapkan bisa terbentuk, yaitu inverted head and shoulders ya teman-teman. Ini adalah left-nya, lalu ini adalah head-nya sampai ke low di sekitar area 2230, dan kita harap setelah karena area resisten di 2740 mengalami koreksi menuju area support di sekitaran 2500 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya bisa breakout ya targetnya ke area resisten berikutnya yang sudah beberapa kali dicoba belum berhasil breakout juga. Tapi balik lagi, tidak ada yang bisa memastikan pola apa yang akan terbentuk. Kita akan lihat lagi price action-nya dalam beberapa waktu yang akan datang. Ini hanya harapan aja supaya bisa terbentuk inverted head and shoulders ya teman-teman. Saham kedua yang akan kita bahas adalah Telkom. Telkom hari ini ditutup juga sangat bagus. Telkom mengalami kenaikan 2,72% dengan target berikutnya adalah menutup gap di area 4250. Gap yang ditinggalkan pada saat mengalami penurunan yang cukup tajam sampai sempat berada low-nya di bawah area 4000 ya teman-teman.
di mana pada tanggal 13 Juni low-nya di area 3930. Telkom ini kalau diperhatikan dalam beberapa hari terakhir, setelah low di area 3930, saham Telkom kalau koreksi dekat-dekat area 4000 itu biasa ada yang menjaga ya teman-teman. Jadi dekat-dekat area 4000 biasanya sahamnya akan naik lagi. Jadi kalau teman-teman mau cicil, boleh cicil dari 4120 sampai area 4000. Dan targetnya resisten di gap sini di 4250 atau resisten berikutnya berada di 4390. Selain area 4390, kita bisa lihat di area atas dari saham Telkom ini masih ada gap di sekitaran 4620 sampai 4560. Kita akan tuliskan gap yang kedua yang kita harap bisa ditutup oleh saham Telkom. Kita geser sedikit. Gap yang pertama 4620 sampai area 4560. Jadi targetnya adalah menutup dua gap ini ya teman-teman. Silahkan dicicil untuk saham Telkom kalau teman-teman merasa menarik. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah ISAT. ISAT juga hari ini ditutup positif 0,38% setelah menyentuh area supportnya. Udah 2 hari retest area support di sekitar 6525 sampai 6400. Saham ISAT ini sebenarnya sudah menyelesaikan target kenaikan dari inverted head and shoulders yang sebelumnya terbentuk di area sini. Ini adalah left-nya, lalu ini adalah head-nya di kisaran sini. Ini kita geser sedikit ke bawah. Yap, di sekitaran sini. Dan yang ini adalah right-nya, koreksinya, dimana langsung dinaikin sahamnya dengan cukup signifikan. Dan sebenarnya kalau kita ukur kenaikannya udah selesai. Jadi saat ini saham ISAT akan membentuk pola baru atau bahkan melanjutkan kenaikan menuju area resisten berikutnya di 7375. Kalau misalnya dia bisa breakout dari area 7025 ya teman-teman. Ya kalau kita lihat memang sebenarnya udah selesai, udah capai target. Dan kalau kita lihat pola yang sekarang, pola lanjutan, kalau dia break 7025 ada potensi membentuk cup and handle. Dan kalau dia break dari 7375 ada potensi untuk double bottom yang lebih besar. Kita harus menunggu dulu konfirmasi untuk breakout dari 7025-nya, baru kita bisa lihat price action berikutnya. Untuk support terdekat, support 1 di 6525 sampai 6400. Untuk area support 2 di 6225 sampai 6050. Kalau mau dijaga sampai area angka psikologisnya 6000 juga masih boleh ya teman-teman. Saham keempat yang akan kita bahas adalah ADI. ADI hari ini ditutup sangat bagus, mengalami kenaikan yang signifikan sekitar 8,22%. Support terdekat dari saham ADI berada di area 770 sampai 755 support 1. Untuk area support 2-nya di 720 sampai 710. Kalau kita lihat dengan sederhana, sebenarnya ada sebuah pola yang terbentuk, yaitu cup and handle. Di sini adalah cupnya. Kita akan geser sedikit ke atas dengan low di area 655. Kita akan geser sedikit ke atas. Yap,
dengan neckline di 790 dan hari ini sudah di break. Tapi closingnya tepat di neckline ya teman-teman. Jadi kalau besok ada koreksi, ini menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Tapi untuk teman-teman yang menyukai breakout, boleh coba diperhatikan apabila besok bisa melanjutkan kenaikan. Untuk target terdekat kenaikan dari saham ADI, kita bisa ukur dari low sampai ke neckline-nya. Lalu kita copy paste, harusnya berada di sekitaran area resisten berikutnya. Yap, kurang lebih di area resisten berikutnya di sekitaran 930-935. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham ADI menarik, silahkan diperhatikan untuk beli dekat-dekat area support atau beli pas breakout juga boleh. Dikarenakan volume hari ini cukup besar, harusnya bisa menopang pergerakan saham ADI dalam beberapa waktu ke depan ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah WSKT. WSKT juga hari ini ditutup positif. Candlenya Marubozu dengan kenaikan 5,83%. Target terdekat dari saham WSKT berada di area resisten di sekitaran area 590. Kalau bisa breakout, polanya akan mirip-mirip seperti ADI, yaitu cup and handle dengan neckline di 585-590. Untuk area support 1 di 520 sampai 510. Support ini bisa dibilang cukup kuat karena dari tanggal 14 Juni di mana penurunan sebesar 6,36% sampai pada tanggal 22 Juni hampir sekitar 10 harian, 9 hari bisa bertahan di area support sekitaran 520-510 ya teman-teman. Kalau misalnya bisa breakout dari 585, maka WSKT akan bagus banget untuk melanjutkan kenaikannya menuju resisten-resisten berikutnya. Kita akan tunggu apakah WSKT bisa break dari 585-nya. Kalau nggak bisa, untuk area support terdekat sudah tertera 520 dan 510 ya teman-teman. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah Cisarua Mountain Dairy Tbk, CMRY. Hari ini ditutup mengalami kenaikan 9,92% dengan high di 4.250. Saham Cimory ini sebenarnya saham yang mengalami koreksi setelah menyelesaikan target dari inverted head and shoulders-nya. Ini adalah left-nya. Dan kita akan gambarkan head-nya. Lalu setelah itu kita akan gambarkan right-nya. Setelah membentuk inverted head and shoulders dan breakout, dalam waktu kurang lebih beberapa hari saja bisa langsung menyelesaikan target kenaikannya. Kita akan coba ukur dari low yang ada di bawah 3310 sampai area neckline di sekitaran 3870. Dan kita taruh di area breakoutnya. Yap, harusnya selesai target di 4420, tapi dikasih bonus kenaikan sampai high di 4580. Setelah itu mengalami koreksi yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir dan tertahan di area support di sekitar 3.700 sampai 3.640. Pada hari ini mengalami kenaikan 9,92% sekaligus nge-breakout dari trend line-nya ya teman-teman. Karena setelah dia turun mengalami koreksi beberapa hari dan hari ini berhasil breakout dari trend line-nya. Untuk support terdekat bisa cicil di dekat-dekat area 4000 sebagai salah satu support angka psikologis juga. Kalau misalnya 4000-nya dijebol, boleh lihat di area support 3860 sampai 3800 ya teman-teman. Kita harap area 4000 ini cukup kuat untuk menahan penurunan karena merupakan angka psikologis juga.
Total ada sekitar 6 saham yang kita bahas hari ini, baik dari Excel, Telkom, ISAT, ADI, WSKT, dan CMRY. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebut, bukan ajakan menjual atau membeli. Semua bertujuan untuk melakukan edukasi dan analisa. Apabila teman-teman mau beli, silahkan dihitung di mana risk dan rewardnya, berapa jumlah lot yang akan dibeli, dan angka rupiahnya berapa. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau punya masukan, saran, ataupun pendapat apapun, boleh tuliskan di kolom komentar. Dan kalau ada saham yang mau dianalisa, saya akan coba buatkan videonya pada kesempatan yang akan datang. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.